Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Belum lama ini ya Sob, di awal tahun balap 2025, di awal tahun 2025 ini sudah dilaksanakan sesi shakedown MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia. Dan dari sesi shakedown yang sudah dilakukan di sirkuit Sepang, Malaysia kemarin Sob, ada kejutan dari pembalap rookie yang berasal dari Asia karena berhasil menjadi pembalap tercepat di antara rookie lainnya. Dan pembalap tersebut yang admin maksudkan adalah Ai Ogura Sob. Ai Ogura juga merupakan juara dunia Moto2 pada musim balap 2024. Dan di musim 2025, Ai Ogura akan membela tim Trackhouse Aprilia menggunakan Aprilia di dalam mengarungi musim balap 2025 ini di kelas utama MotoGP. Dan Ai Ogura berhasil di sesi shakedown kemarin ya Sob, berhasil menunjukkan bahwa ia akan menjadi pembalap yang potensial di musim balap 2025 ini walaupun sebagai pembalap rookie, karena Ai Ogura berhasil mengalahkan rookie lainnya yaitu Fermin Aldeguer yang menggunakan Ducati dan juga Somkiat Chantra yang menggunakan Honda pada saat sesi shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia. Kalau untuk Somkiat Chantra mungkin memang akan kesulitan ya Sob, karena dipersenjatai dengan Honda. Seperti yang kita ketahui, Honda saat ini masih terpuruk, jadi tentu saja akan sulit bagi Somkiat Chantra. Tetapi hal ini pastinya akan menjadi bulan-bulanan ya. Somkiat Chantra ini bisa menjadi bulan-bulanan bagi kritikus, apalagi kritikus MotoGP yang berasal dari Eropa, karena mereka ini sudah dari tahun 2024 ya, ketika Ai Ogura ini dipromosikan, ketika Somkiat Chantra dipromosikan ke kelas utama MotoGP, kritikus dari Eropa selalu saja membuli Somkiat Chantra bahwa di musim balap 2025, di musim perdananya di kelas MotoGP, apalagi dengan menggunakan Honda, Somkiat Chantra ini tidak akan bisa mengimbangi pembalap-pembalap di kelas utama MotoGP. Apalagi di sesi shakedown kemarin ya Sob, Somkiat Chantra menjadi pembalap di posisi juru kuncinya. Di sesi pertama, hari pertama sesi shakedown memang Somkiat Chantra tidak turun, tetapi di hari keduanya Somkiat Chantra turun. Kemudian untuk Somkiat Chantra hanya bisa menempati posisi terakhir di sesi shakedown kemarin. Sedangkan untuk rookie lainnya, Ai Ogura, pembalap dari Asia ya Sob, berhasil menjadi rookie tercepat dengan meraih posisi keempat pada saat sesi shakedown kemarin. Dan luar biasanya lagi Sob, bukan hanya menjadi rookie tercepat ya pada saat sesi shakedown kemarin, Ai Ogura juga berhasil memecahkan lap time yang diraih oleh Maverick Vinales di musim sebelumnya saat meraih podium ke-7 di MotoGP pada saat balapan di sirkuit Sepang, Malaysia. Apalagi untuk Ai Ogura ya Sob, pada saat melakukan sesi shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia kemarin, berhasil mencatatkan lap pace yang sangat stabil, mencatatkan lap time tercepat keempat ya Sob di sesi shakedown. Kemudian race pace-nya ini, lap time-nya di race pace Ai Ogura ini stabil Sob, selama 17 lap-nya itu stabil. Jadi bisa admin katakan untuk Ai Ogura memang berpeluang untuk meraih Rookie of the Year di musim balap 2025 ini Sob. Mungkin pesaing berat dari Ai Ogura untuk meraih Rookie of the Year adalah Fermin Aldeguer, karena Aldeguer ini dipersenjatai dengan motor Ducati, dipersenjatai dengan Ducati menggantikan Marc Marquez yang pindah ke tim utama Ducati. Nah, untuk Fermin Aldeguer akan menggunakan Ducati bersama dengan tim Gresini. Jadi tentu saja untuk Ai Ogura pastinya akan mendapatkan persaingan sengit dari Fermin Aldeguer. Selain pembalap rookie Ai Ogura, Fermin Aldeguer, dan juga Somkiat Chantra ya Sob, pada saat sesi shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia kemarin, ada juga beberapa pembalap MotoGP lainnya yang sudah melakukan sesi shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia kemarin, seperti pembalap dari Yamaha, Alex Rins, dan juga Fabio Quartararo. Kemudian ada pembalap penguji KTM, ada Dani Pedrosa dan juga Pol Espargaro, serta pembalap penguji dari Honda ada Takaki Nakagami. Ada juga Alex Espargaro yang sekarang menjadi pembalap penguji di Honda ya Sob. Jadi semoga saja dengan kekuatan baru dari tim penguji Honda yaitu Alex Espargaro dan juga Takaki Nakagami, untuk Honda bisa kembali bersaing di barisan depan. Kita lihat saja ya Sob, bagaimana untuk progres Honda di musim balap 2025 ini. Apakah ada perkembangan atau masih sama saja seperti pada beberapa musim sebelumnya, di mana Honda semakin terpuruk kalau kita lihat ya di kelas utama MotoGP. Bersaing di barisan tengah saja sudah sulit sekarang bagi Honda. Tetapi dengan adanya pembalap penguji baru,
ada Alex Espargaro dan juga Takaki Nakagami tentu saja membuat harapan baru bagi Honda agar mereka bisa kembali bersaing di barisan depan pada kelas utama MotoGP. Oke sob, untuk hasil sesi shakedown di hari kedua pada saat di sirkuit Sepang Malaysia kemarin ya. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas saja sob bagaimana hasilnya. Dimana untuk sesi shakedown ini pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepatnya adalah Alex Rins, pembalap dari Yamaha, dengan catatan waktunya di 1 menit, 58,745 detik. Disusul Pol Espargaro, pembalap penguji dari KTM, yang mencatatkan waktu di 1 menit, 58,748 detik. Di posisi ketiganya ada rekan satu tim dari Alex Rins, pembalap Yamaha Factory, yaitu Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, yang mencatatkan waktu di 1 menit, 58,812 detik. Di posisi keempatnya, nah ini sob yang mengejutkannya adalah rookie, pembalap rookie dari Asia yaitu Ai Ogura. Admin tentu saja berharap ya di musim balap 2025 ini untuk Rookie of the Year-nya diraih oleh Ai Ogura sebagai pembalap dari Asia. Ai Ogura di sesi shakedown di sirkuit Sepang kemarin berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Ai Ogura yang membela Aprilia Trackhouse Racing Team berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 58,914 detik. Dan di posisi kelimanya ada Fermin Aldeguer. Nah ini juga pembalap rookie yang merupakan ancaman juga ya. Pastinya akan menjadi pesaing kuat dari Ai Ogura. Untuk Fermin Aldeguer yang membela Gresini Racing MotoGP berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 58,930 detik. Nah pada saat sesi shakedown ini sob hanya 5 pembalap yang berhasil mencatatkan waktu di bawah 1 menit, 59 detik, yaitu tadi Alex Rins, Pol Espargaro, Fabio Quartararo, Ai Ogura dan juga Fermin Aldeguer. Selebihnya pembalap di posisi keenamnya yaitu Fabio Quartararo mencatatkan waktu di 1 menit, 59,139 detik. Di posisi ketujuhnya ada Jack Miller. Nah Jack Miller sendiri menggunakan Yamaha ya di musim ini sob, membela tim Prima Pramac Yamaha, dan catatan waktunya ini cukup baik juga ya sob, mencatatkan waktu tercepat ke-7 pada saat sesi shakedown dengan catatan waktunya 1 menit, 59,152 detik. Di posisi ke-8 nya ada Pol Espargaro, pembalap dari yang menggunakan KTM. Jadi ini catatan waktunya kayaknya double ini sob. Kalau kita lihat ya, Pol Espargaro lagi nih namanya. Pembalap menggunakan KTM lagi di 1 menit, 59,266 detik. Kemudian di posisi ke-9-nya Dani Pedrosa, pembalap penguji KTM yang mencatatkan waktunya di 1 menit, 59,701 detik. Nah ini cukup, ini juga ya namanya ada dua lagi nih, 9-10-nya Dani Pedrosa. Nah kita lanjut aja. Di posisi ke-11-nya, nah ada nama pembalap penguji Honda yaitu Alex Espargaro yang membela Honda AHRC Test Team. Nah untuk Alex Espargaro sendiri tampaknya nih bisa membawa Honda, bisa setidaknya ya membawa Honda ke arah yang tepat. Karena di sesi shakedown Alex Espargaro berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-11 dengan catatan waktunya 1 menit, 59,714 detik. Di posisi ke-12-nya ada Miguel Oliveira, pembalap dari Prima Pramac Yamaha, dari rekan satu tim dari Jack Miller ya sob, berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 59,780 detik. Kemudian di posisi ke-13-nya, nah ini cukup baik juga, Takaki Nakagami yang sekarang menjadi pembalap penguji bagi Honda ARC Test Team, di mana Takaki Nakagami ini berhasil mencatatkan waktu di 2 menit. Jadi sudah di 2 menitan ya. Jadi Takaki Nakagami ini pembalap yang berhasil mencatatkan waktu di 2 menit, 0,093 detik pada saat sesi shakedown di Sepang Malaysia. Kemudian posisi 16-nya Michel Pirro, pembalap penguji Ducati. Nah Ducati di sesi shakedown ini Michel Pirro-nya malah di posisi ke-16 ya, terlempar dari posisi 15 besar. Tetapi tentu saja untuk hasil shakedown bukanlah menjadi tolak ukurnya pada saat balapan ya sob. Nah untuk Michel Pirro sendiri tampaknya menguji beberapa part-part baru yang akan digunakan oleh Ducati pada musim balap 2025 ini sob. Michel Pirro berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-16, catatan waktunya di sesi shakedown adalah 2 menit, 168 detik. Selanjutnya Alex Rins lagi di posisi ke-17, di posisi ke-18-nya ini Test Rider, tidak ada nama. Posisi ke-19-nya Miguel Oliveira. Kemudian di 20-nya kembali lagi Michel Pirro, 21-nya nah Savadori, pembalap penguji dari Aprilia. Nah, Luca Savadori ini direkrut untuk menjadi pembalap penguji dari Aprilia ya sob.
catatan waktunya ini 2 menit, 921 detik. Selanjutnya untuk Somkiat Chantra. Nah, Somkiat Chantra ini hanya menempati posisi ke-23. Pembalap Idemitsu Honda LCR ini mencatatkan waktu di 2 menit, 01,028 detik. Selanjutnya Sapadori lagi sob di posisi ke-24-nya, 25-nya Alex Espargaro, ke-26-nya ini tidak ada nama, Test Rider. Kemudian di posisi terakhirnya lagi-lagi Somkiat Chantra ya sob, dengan catatan waktunya 2 menit, 02,364 detik. Nah, jadi itulah dia sob untuk hasil di sesi shakedown-nya, di saat sesi shakedown, dimana untuk pembalap Asia, rookie dari Asia ya, Ai Ogura cukup mengejutkan karena berhasil menjadi pembalap tercepat, rookie tercepat pada saat sesi shakedown-nya ke sob. Kemudian di sesi lanjutan shakedown itu masih ada lagi ya sob, di saat sesi shakedown di hari keduanya itu masih ada sesi lanjutan shakedown-nya, dan kali ini pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepatnya adalah Fabio Quartararo, masih pembalap dari Yamaha, rekan satu tim dari Alex Rins, yang pada saat sesi pertama shakedown di hari kedua itu Alex Rins yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ke satunya. Kali ini di saat sesi lanjutannya Fabio Quartararo yang gantian mencatatkan waktu tercepat ke satunya, disusul Fermin Aldeguer. Nah, kali ini giliran Fermin Aldeguer yang menjadi rookie tercepatnya sob, dengan meraih posisi kedua dan catatan waktunya itu di 1 menit, 58,930 detik. Sedangkan Fabio Quartararo tadi mencatatkan waktu tercepat di 1 menit, 58,812 detik. Disusul Fabio Quartararo lagi namanya posisi ketiga. Kemudian posisi keempatnya ada Pol Espargaro yang mencatatkan waktu di 1 menit, 59,266 detik. Posisi kelimanya Ai Ogura. Jadi Ai Ogura masih stabil ya sob, posisinya di 5 besar pada saat sesi shakedown. Catatan waktunya di 1 menit, 59,342 detik. Disusul kemudian posisi ke-6-nya Dani Pedrosa, ke-7-nya Dani Pedrosa lagi. Ke-8-nya ada Takaki Nakagami, ke-9-nya Jack Miller, ke-10-nya Takaki Nakagami lagi. Ke-11-nya Pol Espargaro, ke-12-nya Michel Pirro, ke-13-nya Jack Miller, ke-14-nya Alex Rins. Posisi ke-15-nya Test Rider yang tidak ada namanya. Posisi ke-16-nya Miguel Oliveira, 17-nya juga Miguel Oliveira. Posisi ke-19-nya Alex Espargaro, posisi ke-19-nya Michel Pirro. Kalau kita lihat ya sob, pembalap penguji dari Ducati ini, pembalap penguji dari tim Factory Ducati, tim utamanya ini sob, Michel Pirro. Untuk Michel Pirro tampaknya memang tidak terlalu melakukan push pada saat sesi shakedown. Ini kalau kita lihat di saat sesi pertama shakedownnya, kemudian sesi kedua, Michel Pirro ini hanya santai, posisinya di posisi di luar 15 besar ya, dan sesi keduanya ini masuk di posisi 15 besar tetapi tidak masuk ke posisi 10 besar. Jadi memang untuk Michel Pirro tampaknya hanya menguji beberapa part yang akan digunakan untuk menghadapi musim balap 2025 ini sob. Jadi tidak terlalu ngotot ya pada saat sesi shakedown. Selanjutnya tadi di posisi ke-19-nya posisi 18-nya Alex Espargaro, 19-nya Michel Pirro lagi, ke-20-nya ada Sapadori, ke-21-nya Alex Espargaro, 22-nya Sapadori lagi, 23-nya Somkiat Chantra. Nah, ini jadi Somkiat Chantra ini masih di posisi bawah terus ya sob. Di sesi keduanya masih juga di posisi ke bawahnya dengan catatan waktunya masih di 2 menitan sob. Kemudian ada 24-nya masih Test Rider, tidak ada nama. 25-nya terakhirnya juga Somkiat Chantra. Jadi memang untuk Somkiat Chantra tampaknya akan kesulitan di musim balap 2025 ini. Semoga saja tidak menjadi bahan bulian bagi kritikus MotoGP, terutama kritikus MotoGP di Eropa ya sob, yang kritiknya itu sangat pedas untuk pembalap MotoGP. Semoga saja Somkiat Chantra setidaknya di musim balap 2025 ini ya sob bisa menunjukkan penampilan terbaiknya untuk bisa bersaing setidaknya di barisan tengah untuk meraih poin pada musim balap 2025 ini, di musim perdananya mengikuti ajang balapan MotoGP di kelas utamanya sob. Nah, untuk Ai Ogura sendiri ya sob, pada saat sesi shakedown kemarin di Sepang Malaysia ada 17 lap yang race pace-nya ini stabil. Nah, ini admin dapat informasi dari lap ke-30 hingga lap ke-46 ya, dimana Somkiat Chantra ini menunjukkan race pace yang stabil sehingga posisinya di catatan waktu tercepat keempat ini bertahan sob hingga akhir sesi shakedown di saat sesi pertamanya. Nah, untuk race pace dari Ai Ogura di lap ke-30-nya itu mencatatkan waktu di 2 menit, 00,331 detik. Kemudian lap 31-nya di 2 menit, 00,161 detik. Selanjutnya hingga lap ke-41 Ai Ogura ini stabil di 2 menit.
Di lap 41-nya itu di 2 menit, 00,771 detik. Baru di lap ke-42-nya agak kendor sedikit ya sob, di 2 menit, 0,53 detik. Tetapi tidak terlalu jauh sob, hanya berbeda 0,1 detik. Nah, kemudian di lap ke-43-nya juga masih di 2 menit, 01 detik, 867 detik. Selanjutnya lap ke-44 sampai ke-46-nya agak kendor lagi, di 2 menit, 02 untuk Ayogura, di mana lap 44-nya 2 menit, 02,526 detik. Lap 45-nya 2 menit, 02,467 detik. Lap 46-nya di 2 menit, 02,400 detik. Nah, jadi untuk race pace untuk Ayogura yang diraihnya pada saat sesi shakedown bisa kita katakan memang race pace-nya ini sangat stabil sob, di 2 menitan. Baru kendor itu hanya beberapa lap terakhir ya, Ayogura ini agak kendor, dan kendornya juga tidak terlalu jauh, hanya 0,1 detikan sob. Jadi untuk Ayogura memang bisa admin katakan pada musim balap 2025 ini sangat berpeluang untuk meraih hasil sebagai Rookie of the Year di kategori MotoGP pada musim 2025 ini. Dan harapan admin juga memang semoga saja di musim balap 2025 ini pembalap Asia lah yang meraih Rookie of the Year di MotoGP-nya sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.